Selanjutnya, ini fungsi lain, protein sebagai ion channel, sebagai kanal jalur keluar masuknya ion. Fungsi ion channel digunakan untuk masuk dan keluarnya ion dari sel. Proses keluar masuknya ion ini akan menyebabkan proses fisiologis, terutama bisa di sel jantung, sel saraf, manapun juga bisa sel otot, sel endotel. Ya. Contohnya, keluar masuknya ion natrium dan kalsium dapat menyebabkan aksi potensial aksi sel, sehingga eksitasi sel bisa kontraksi contohnya. Kalau di sel jantung ada potensial aksi, di sel otot ada potensial aksi sel, sehingga menyebabkan sel otot tersebut kontraksi. Ini ion yang banyak di dalam tubuh, ada sodium atau natrium, ada potasium, kalsium, klorida, hidrogen dengan muatannya positif disebut kation, sedangkan muatan negatif disebut anion. Contoh obat yang berinteraksi dengan ion channelnya, yaitu terkenal adalah lidocain. Lidocain berinteraksi dengan ion channelnya karena lidocain memblok ion channel sehingga menurunkan nyeri. Lidocain banyak digunakan untuk lokal anestetik, khususnya contohnya di dentistry, sakit gigi atau mau cabut gigi, kasih lidocain. Ada diazepam. Fungsinya untuk menurunkan kecemasan. Kemudian ada digoxin. Ini mempertahankan kontraktilitas jantung. Ada verapamil, menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Verapamil ini untuk pasien angina pectoris, dia akan memblok kalsium channel. Sedangkan lokal anestesi tadi contohnya apa? Lidocain. Ini akan memblok sodium atau natrium channel. Ini analogi yang mudah ya. Ada reseptor. Ketika reseptor tersebut ditempeli natural messenger, contohnya di sini adalah neurotransmitter. Ingat ya, natural messenger bentuknya bisa hormon, bisa neurotransmitter, bisa neurohormon ya. Sehingga di sini contohnya adalah ion kalium channel. Kalium channel setelah ketempelan neurotransmitter maka akan membuka. Kalium bisa bermigrasi, bisa tembus membran sel. Ketika ada nyeri, ini sepanjang jalur nervus saraf, ya, nyeri ditransmisikan, dihantarkan, ya. Penghantaran nyeri ini, perambatan nyeri ini, ya, membutuhkan keluar masuknya natrium. Ketika natriumnya terbuka, natrium bisa menembus membran sel, maka nyerinya akan merambat ke sebelahnya terus. Ya, selama natrium bisa menembus membran sel karena channel ionnya terbuka, gate-nya, gerbangnya, kanalnya terbuka. Ketika natriumnya diblok channelnya oleh lidocain, menutupi channel natrium sehingga tertutup, maka nyerinya akan terhenti. Nyerinya tidak akan ditransmisikan. Nyerinya selesai, tidak sampai kita mempersepsikan nyeri. Persepsi nyeri ada di korteks cerebri. Jadi nyerinya tidak sampai kita persepsikan. Kita tidak merasakan nyeri karena ada lidocain yang memblok natrium channel sehingga putus transmisi nyerinya.
Ini prinsip kerja kalsium channel blocker di sel miokardium. Ada membran sel, ada kalsium channel. Ada kalsium channel blocker, maka pintu kalsium channel akan tertutup. Kalsium tidak bisa masuk. Digunakan untuk pengobatan angina. Contoh dari kalsium channel blocker yang digunakan untuk pengobatan angina adalah amlodipin, diltiazem, nicardipin, nifedipin, dan verapamil. Prinsip kerja kalsium channel blocker di sel miokardium yaitu kalsium channel blocker, dengan dia memblok kalsium, dia akan meningkatkan suplai oksigen dan menurunkan pembentukan impuls di sel kardiak. Tidak adanya kalsium, karena kalsium tadi dihambat, menyebabkan dilatasi arteri koroner dan arteri perifer, sehingga menurunkan afterload dan meningkatkan suplai oksigen ke miokardium. Tentu saja juga akan mempengaruhi nyeri yang dirasakan oleh pasiennya.